Sebagai pacing collapse, saat sinkronasi antara tubuh fisik dan energi dunia nyata terputus, muncullah anomali. Halo guys semuanya, balik lagi dengan gua, Kak Tomuji. So, gimana kabar kalian di Sabtu ini? Ada yang masih dalam pulang kerja kali ya, empet-empetan dalam KRL ya kan ya? Atau ada yang lagi di kamar nih, rebahan. Tapi gue yakin sih kalau kalian kali ini lagi on the way jalan-jalan gitu, menikmati akhir pekan kalian gitu ya. Gue doain ya jalan selamat sampai tujuan, yang di rumah sehat-sehat aja nih di Sabtu ini. Nah, ngomong-ngomong soal hari Sabtu nih, asik kali ya kita ngomongin tentang copilaci ya. Sengaja gue plesetin karena apa ya, takut di-banned lagi, dan sekarang gue harus jaga omongan. Jadi untuk pembahasan kita ini, di Sabtu ini cocok banget nih buat kalian yang lagi sendirian. Karena apa, dunia kita konon katanya terpisah oleh suatu dinding berlapiskan frekuensi laut. Nah, so nggak usah deh banyak basa-basi, yuk masuk aja kita ke pembahasan kayak biasa. Pegang erat-erat, soalnya semakin lo nyemplung ke dalam, semakin gelap. Nih sebelum mulai ya, gue kasih kalian suggest dulu deh, dengerin kata-kata gue. Coba kita berandai-andai dulu nih, kita berandai-andai kalau suatu malam, tanpa sebab ya, dunia di sekeliling kalian ini berubah nih. Udara jadi berat, semua suara terdengar lebih jauh, dan ada sesuatu atau seseorang yang memperhatikanmu dari balik kegelapan. Bukan manusia, bukan pula hewan ya kan, melainkan sesuatu yang hidup dalam lapisan lain dari kenyataan ini. Jadi sekali lagi nih, gue memberikan ilustrasi kepada kalian. Apakah kalian pernah merasa padahal kalian sedang berada di tempat yang ternyaman kalian gitu, atau secara umumnya tempat kalian bisa stay berjam-jam dan biasa nyaman-nyaman aja. Gamblangnya kalian berada di kamar ternyaman kalian deh, namun tiba-tiba ngeri sendiri. Padahal lampu nyala, dan saat itu juga merasa kayak ada yang ngeliatin dari sudut mata, tapi pas ditengok nggak ada. Bisa jadi itu bukan perasaan kalian aja, bisa jadi itu bukan halusinasi, bisa jadi itu bukan ilusi, tapi frekuensi kalian lah yang perlahan menurun dengan sendirinya. Hari ini kita bakal masuk ke satu teori yang jarang sekali orang-orang membahasnya, dan sedikit sekali nih forum-forum mempublikasikannya. Jarang atau sedikit bukan berarti tidak ada ya kan, tapi mungkin aja memang lebih kalah pamor atau sedikit peminatnya gitu. Namun seperti yang kalian ketahui ya, sesuatu yang sudah ditoreh di ujung pena atau diketik di dunia maya tidak selamanya bisa tersembunyi atau menghilang begitu saja tanpa sebab atau pemusnahan. Lama-kelamaan hal itu pasti akan mencuat sendiri ke permukaan tanpa disengaja, namun memang momennya yang lagi pas gitu. Karena pada dasarnya pengetahuan kita masih terbatas, dan masih banyak hal lain di luar sana yang sebenarnya kita sendiri meragukannya. Gak usah terlalu jauh dan menyimpulkannya, ambil contoh terdekat aja, seperti halnya laut yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Berapa persen sih kita mengetahui akan kebenaran lautan itu sendiri? Padahal lautan itu lebih dekat nih dengan kita, namun manusia modern sekarang lebih tertarik mencari sesuatu yang lebih jauh dari jangkauannya, seperti halnya luar angkasa. Manusia pada dasarnya adalah makhluk energi. Tubuh kita memancarkan getaran frekuensi hidup yang konstan. Pembahasan ini dimulai dari penelitian pada tahun 1992 oleh Bruce Tainio dari Tainio Teknologi Divisi Independen dari Esther State University di Cheney, Washington, yaitu dia membangun monitor frekuensi pertama di dunia, Calibrated Frequency Monitor atau CFM kesingkatannya. Menurut si Tainio nih, bahwa frekuensi rata-rata tubuh manusia pada siang hari adalah 62 sampai dengan 68 MHz, frekuensi tubuh yang sehat adalah 62 sampai dengan 72 MHz. Kesimpulannya frekuensi manusia sehat bergetar di kisaran 62 sampai 72 MHz. Ini bukan teori ngaco ya. Penelitian dari para ahli bioenergi telah membuktikannya. Saat seseorang merasa bahagia, energinya stabil nih. Saat seseorang stres, sakit, atau depresi, frekuensinya menurun secara perlahan. Dan oke, gue nggak akan langsung mengiring kalian nih ke opini sehat gue pribadi. Dikutip dalam jurnal Zeoson Human Electrical, alam semesta tempat kita tinggal terbuat dari lautan energi sadar yang luas, yang memiliki potensi tak terbatas. Energi ini memiliki kemampuan unik yang memungkinkannya memiliki ekspresi tak terbatas yang dicapai melalui penggunaan frekuensi itu sendiri. Frekuensi nih memainkan peran penting dalam menciptakan alam semesta, karena frekuensi memungkinkan energi maksud gue mengekspresikan
mengekspresikan dirinya dalam bentuk apapun, termasuk partikel nih, atom, planet, bintang, galaksi, dan kehidupan biologis lainnya. Untuk lebih spesifik, setiap hal biologis atau non-biologis nih, memiliki tanda energi unik yang bergetar pada frekuensi tertentu, ataupun mungkin membuat sebuah celah antara dunia kita dan sebuah domain lainnya. Menurut Tainio, dia menemukan frekuensi internal dalam tubuh manusia sebagai berikut. Frekuensi otak jenius itu berada di 80 sampai dengan 82 MHz, tentang frekuensi otak 72 sampai 90 MHz. Dah, kalian baca sendiri aja nih, gue tampilin deh tabelnya nanti. Capek juga sih gue membacanya satu persatu gitu ya kan. Yang penting intinya dalam tubuh manusia atau internya manusia itu sendiri memiliki sebuah frekuensi gitulah menurut si Tainio waktu itu. Tidak seperti Tainio yang fokus meneliti seperti apa frekuensi terhadap manusia baik dari tubuh manusia sendiri, muncullah seorang peneliti independen bernama Dr. Elias Verden yang mulai mengembangkan penelitian tentang frekuensi tubuh manusia pada tahun 1997. Berdasarkan catatan yang berhasil dikumpulkannya, Dr. Verden mempercayai ada sebuah titik kritis nih. Jika frekuensi tubuh manusia turun di bawah 40 MHz, maka perlindungan alami manusia melemah. Sama ya, seperti yang diteliti oleh Tainio. Kalau di bawah normal, manusia akan rentan terkena penyakit, atau lebih tepatnya tubuh mulai sensitif nih dengan benda-benda mikro lainnya, baik virus, bakteri, dan lain sebagainya. Namun nih, Dr. Verden ini fokus juga nih memperhatikan jika frekuensi manusia turun, bagaimana dengan frekuensi di sekeliling manusia? Apakah ikutan turun atau konstan atau tetap gitu? Dalam penelitiannya, Verden mengatakan kalau gelombang frekuensi bisa beresonansi gitu ya kan, kalau gue nggak salah beresonansi, apalah pokoknya beresonansi gitu. Dalam penelitiannya, Verden mengatakan kalau gelombang frekuensi bisa beresonansi dengan gelombang frekuensi acak di sekitarnya, bisa membawa subjek mengikuti arah frekuensi dominan atau mungkin menolaknya juga. Jadi gamblangnya gini deh, kayak gini lah gue bilang ya. Mungkin terkadang kita ketemu seseorang yang bisa berubah cara kita berperilaku untuk sementara. Contoh, tiba-tiba menjadi tegang ketika dikelilingi oleh orang-orang yang berkompeten gitu, atau nyaman bersama orang yang kita percayai. Selain frekuensi, dia juga tidak menampik itu pengaruh psikis manusia juga, kata si Verden ini. Maka jangan heran juga ada istilah atau konten yang muncul kayak gini, when lu bersama orang-orang yang sefrekuensi. Nah, valid ya sampai di situ, jadi frekuensi gitu lah. Intinya di frekuensi lah gitu. Intinya gue nggak paham juga, tapi frekuensi lah kata si Verden itu. Nah, sedikit lagi nih gue kasih ulasan nih. Pembahasan ini mungkin akan membosankan untuk kalian yang mungkin kurang meminati sains, dan gue paham beberapa akan skip atau nggak tertarik dengan pembahasan ini. Tapi it's okay, gue akan tetap lanjut nih. Jadi seperti yang udah kita singgung sebelumnya, setiap benda di alam semesta ini punya frekuensi, not ya, ada frekuensinya. So, di atas tadi gue juga udah nyinggung nih, kalau nggak salah, tentang domain atau ruang. Tapi di sini Dr. Verden mengatakan domain dalam tanda kutip, seperti ruang yang terpisah dari ruangan kita sekarang ini gitu. Ringkasnya gini deh, dalam fisika modern, ruangan, waktu, dan frekuensi tidak bisa sepenuhnya dipisahkan. Ruang dan waktu adalah satu kesatuan, ruang dan waktu ya gitulah. Frekuensi terkait langsung dengan energi, gerakan dalam waktu, dan bahkan bisa berubah oleh kondisi ruang waktu. Jadi frekuensi bisa dianggap sebagai ekspresi dari eksistensi dalam waktu, dan eksistensi itu berlangsung di dalam ruang. Koreksi lah jika gue salah apabila ada di antara kalian di sini nih yang memiliki pemahaman tentang fisika, karena gue emang agak kurang-kurang dikit lah gitu tentang fisika, karena dulu emang sering ketiduran lah ya waktu belajar fisika. Nah, balik lagi nih yang dilakukan oleh Dr. Verden. Dalam salah satu catatannya, Verden mengatakan bahwa dia telah melakukan sebuah eksperimen yang mencatat pengalaman aneh dari seorang subjek penelitiannya. Subjek ini menjalani protokol meditasi nih, ekstrim di dalam ruangan isolasi total, tanpa cahaya alami, tanpa interaksi sosial, bahkan tanpa asupan makanan dan minuman selama beberapa hari. Tujuannya sederhana nih, namun berbahaya, menurunkan frekuensi tubuh secara drastis hingga mendekati titik kritis yang hanya tercatat dalam teori. Tujuannya ingin membuktikan apakah frekuensi ini berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan dimensi lain, ruang, dan waktu berbeda melalui cerah frekuensi yang beresonansi. Dalam catatannya, pada awalnya hanya suara-suara sama yang terdengar oleh subjek, seperti bisikan jauh di tepi kesadarannya. Tidak lama nih, bayangan-bayangan hitam mulai melintas cepat di sudut mata subjek, katanya. Namun, kamera pengawas tidak menangkap apapun. Sensor suhu di ruangan menunjukkan anomali.
Udara sekitar subjek tiba-tiba turun beberapa derajat dalam hitungan menit aja, tanpa sebab teknis yang jelas. Gejala ini mengingatkan para peneliti akan kasus-kasus serupa dalam sejarah eksperimen ekstrim, contohnya seperti Russian Sleep Experiment, yang merupakan sebuah cerita Arben lah, atau eksperimen sosial, isolasi sosial yang pernah gue bahas sebelumnya juga, yang orang-orang dikurung dalam beberapa hari dalam suatu tempat gitu, tanpa interaksi sosial, tanpa interaksi sosial, tanpa interaksi sosial, tanpa sentuhan, ya tanpa kayak gitu-gitulah ya. Dalam eksperimen-eksperimen tersebut, walaupun subjek tetap diberikan makanan minum, banyak yang akhirnya mengalami halusinasi, disorientasi, hingga gangguan kepribadian berat. Namun, eksperimen Verden jauh lebih radikal, guys. Karena di sini subjek benar-benar diputus dari seluruh sumber fisik kehidupan. Tidak ada komunikasi, tidak ada cahaya, tidak ada makanan, gak ada air. Perlahan, subjek mulai menunjukkan perubahan mencolok, berbicara kepada sesuatu yang tidak terlihat sama sekali, menulis simbol-simbol asing di dinding isolasi, menolak segala bentuk bantuan dari luar. This is Dr. Elias Verden. Today, Thursday, June 5th, 1997. At 10:04 a.m., resonance subject Vare, 23, has officially entered the isolation chamber. No external stimuli will be allowed. Monitoring will continue for the next 72 hours. Please stand by for further updates. Hingga akhirnya dalam kondisi setengah sadar, dia bergumam dengan suara serak. Ya, kayak ngomong gitu, mereka tidak melihatku sebagai manusia lagi. Aku adalah mereka sekarang, ya. Agak rada ambigu gitu loh kalau kita sekarang dengerin kayak gitu. Apa sih maksudnya kayak gitu loh? This is Dr. Verden. Sunday, June 8th, 1997. Time, 3:14 a.m. Day 3 of isolation. Resonance. Subject Vive, 23, is still fasting. No food, no water. Signs of fatigue are escalating. Subject appears to be hallucinating, or possibly communicating. With what, we don't know. He started speaking in fragmented sentences, some in his native tongue, others undecipherable. Our medical and psychological teams report vital signs within acceptable range. Clinically, he's stable, but whether this is a controlled psychological response or the early stages of breakdown remains uncertain. We keep observing. Kalian mungkin ya bertanya ya, kalau siapa mereka ini yang dikatakan oleh si subjeknya, Verden ini. Menurut Verden, mereka di sini, mereka bukan sekedar hantu dari cita rakyat, mereka juga bukan monster imajinasi biasa. Mereka adalah bentuk energi tua, entitas yang hidup dan bergerak dalam dimensi frekuensi rendah. Mereka tidak membutuhkan tubuh fisik, mereka tidak mengenal waktu seperti kita. Dan yang lebih menyeramkan, mereka mungkin ya, bahkan nggak sadar kalau kita semua ini ataupun kalian, gua, dan semua orang di sini adalah manusia. Bagi mereka itu, kita ini adalah seberkas energi lain yang lemah, goyah, dan serupa. Sama-sama terombang-ambing di batas antara dunia. Nah, lanjutan dari eksperimen Verden ini, dengan subjek tadi, tak lama setelah kejadian itu, tubuh si subjek jatuh dalam kondisi koma yang mendalam. Semua fungsi tubuh tetap ada, tetapi kesadarannya seolah terputus. Aktivitas gelombang otaknya menunjukkan pola yang tidak dikenal dalam dunia medis, seperti sedang aktif namun di frekuensi yang tidak berasal dari dunia ini. Setelah beberapa hari koma, tubuhnya mulai perlahan merespon. Matanya terbuka, kosong, seolah masih melihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada di ruangan itu. This is Dr. Verden. Wednesday, June 11th, 1997. Time 1:47 a.m. Subject V23 has collapsed. The vitals were checked immediately by the medical team. Heart rate has slowed to 38 beats per minute. Brainwave activity is irregular low gamma spikes, followed by near flat delta states. It mimics a deep unconscious state, but not entirely consistent with natural coma patterns. The subject is unresponsive to external stimuli, but muscles occasionally twitch. It's unclear whether this is neuroreflex or something else. He is breathing, stable, but different. The psychologists believe this might be a protective
neurological retreat. I'm not sure. It doesn't feel like retreat. It feels like he went somewhere and left something behind. We're continuing to monitor. No interference allowed from outside. Orders remain sealed. Dan ironia lagi, si subjek ini tidak berbicara apapun, dia tidak menjerit dan dia juga nggak bertanya, dia hanya diam gitu. Para peneliti mencoba bertanya, menuntunnya bicara, bahkan mengguncang ringan gitulah tubuhnya kayak, oh sadar-sadar gitu kali ya. Kilas sih kita ngelihatnya dalam catatan si Verden ini terlihat hidup, hanya saja seperti seorang yang lilung gitu. Dalam laporan Verden ada satu catatan kecil yang akhirnya bocor ke publik, yang gua bacain aja. Kata si Verden, seolah-olah dia sadar namun tidak berbicara apapun, tapi kita tidak melanjutkannya karena berkemungkinan berbahaya dan cenderung gagal. Tapi tunggu dulu ya guys ya, ada asumsi lain yang beredar di kalangan tertentu. Beberapa bocoran menyebutkan bahwa sebenarnya subjek pernah berbicara, bukan sekedar gumaman, tapi sebuah pengakuan yang sangat spesifik tentang apa yang dia lihat, tentang apa yang dia temui. Sayangnya, laporan asli itu hilang dan entah bagaimana narasi resmi yang muncul ke publik nih hanyalah eksperimen gagal, tidak ada sesuatu yang berarti. Namun, kata sesuatu di sana diganti dengan anomali. Lucu bukan? Ketika sesuatu terlalu mengerikan untuk diakui, maka lebih mudah nih untuk menguburnya dalam label kegagalan eksperimen. Siapa yang mengatur itu? Pemerintah, pendanaan proyek, atau mungkin mereka yang tidak ingin kita tahu bahwa ada dunia lain di balik frekuensi kita hidup ini. Manusia sehat itu kayak sinyal radio FM jernih di 88 sampai dengan 108 MHz, tapi saat frekuensi kita turun drastis, kita jadi kayak siaran radio rusak, bergeser ke frekuensi gelap, frekuensi kosong yang dihuni oleh sesuatu yang kita tidak pernah seharusnya temui. Di frekuensi itu, kamu bukan siapa-siapa, kamu hanyalah suara tanpa identitas, sama seperti mereka. Sebenarnya gue memiliki sebuah pertanyaan ya, apa sebenarnya terjadi pada orang-orang yang frekuensinya terus jatuh nih? Apakah mereka sekedar halusinasi ya, kayak orang-orang berhalusinasi, atau mungkin mereka sudah kayak melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat gitu. Apakah mereka benar-benar menyatu atau menyentuh dengan sebuah ruangan yang sedang diteliti oleh Verden waktu itu. Tapi setelah kejadian itu si eksperimen si Verden ini, kalau gue nggak salah, dia nggak lanjut lagi nih meneliti apapun. Iya, kalau dalam jurnalnya gue baca nggak ada penelitian lanjutan dari subjek terakhirnya ini. Mungkin ada beberapa subjek yang telah diteliti oleh Verden dan yang paling memiliki kemajuan ya subjek yang dia laporin gini dan dilaporinnya gagal gitu. Yang namanya manusia ya, gue karena nggak begitu puas dengan jurnal yang dibuat oleh si Verden ini, gue mencari lagi nih dengan sebuah penelitian-penelitian yang bahkan nggak ada jurnal resminya, tapi nggak apa-apa menurut gue. Dan di sana ternyata manusia yang masuk ke kondisi frekuensi yang sangat rendah seringkali lewat meditasi ekstrim, puasa panjang, atau ritual isolasi mulai mengalami distorsi persepsi gitu. Menurut gue kenapa ya kali ini kayak gitu, susah banget ngomong, belepotan banget ngomong dari tadi. Kesel banget gue. Mereka mengaku merasa ruangan di sekitar mereka bergeser, seolah dunia material menjadi tipis seperti tirai yang hampir robek. Fenomena ini disebut oleh beberapa peneliti esoterik nih sebagai pacing collapse. Saat sinkronasi antara tubuh fisik dan energi dunia nyata terputus, muncullah anomali. Visual kabur, suara asing, tekanan atmosfer berubah, bahkan penampakan entitas samar. Yang menarik, banyak laporan konsisten, entitas ini tidak menyerang, tidak langsung menakut-nakuti, sebaliknya mereka memperhatikan kita. Simpelnya nih, seperti hewan liar yang menemukan makhluk asing di wilayah mereka. Penuh rasa ingin tahu namun tetap menjaga jarak, dan dalam beberapa kasus langka, jika manusia mempertahankan frekuensi rendah cukup lama, entitas itu mulai menerima kehadirannya. Bukan dalam arti bersahabat ya, lebih kepada menganggap manusia itu bagian dari landscape mereka. Bukan ancaman, bukan tamu. Tapi seperti embun pagi yang hadir, tapi bukan sesuatu yang dapat diperhitungkan. Kayak gitulah jurnal-jurnal yang gue baca. Salah satu kasus terkenal terjadi di kawasan pedalaman Maine, Amerika Serikat. Seorang peneliti alternatif ya, gue di sini nyebutnya dengan Dr. A, melakukan eksperimen pengurangan frekuensi tubuh di sebuah kabin terpencil tanpa teknologi, tanpa listrik, tanpa makanan berat selama 30 hari, mengandalkan hanya air, meditasi, dan latihan pernapasan tertentu. Pada minggu ketiga, dia melaporkan dalam jurnal pribadinya,
Kayak gini nih, malam terasa lebih berat, hutan menguap dalam gelombang yang hidup. Aku mulai melihat siluet berjalan lambat di batas penglihatanku. Tapi tidak ada rasa takut, seolah aku sudah termasuk di antara mereka. Gue juga kurang paham nih, apa sih katanya, kayak metafora gitulah dokter ini menulisnya dalam catatannya. Catatan terakhir dari Dr. A ini sebelum mengakhiri eksperimennya juga berbunyi, kehadiran mereka semakin dekat, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sesuatu yang alami. Seperti aku sudah melewati garis yang tidak bisa kembali ya. Dokter ini entah gue yang salah mengartikan kata-katanya atau emang dia ini suka banget dengan kayak puitis atau metafora atau apa ya, kayak gitulah yang gue hanya mengartikan dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia aja tahu, dan gue mendapatkan kayak gitu tafsiran gue. Dan untuk kalian yang bisa nih mengartikan kata-katanya lebih dalam ya komen aja di kolom komentar di bawah ini. Ya nggak? Teman-teman dari dokter si A ini meninjau catatan ini, percaya dokter A telah mengalami integrasi parsial dengan frekuensi dunia lain, bukan hilang, bukan kerasukan, tapi masuk ke dalam lapisan realitas yang berbeda sambil tetap eksis di dunia fisik, kata teman-temannya kayak gitu. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, kalau kita bisa menurunkan frekuensi hingga mereka menerima kita nih, apakah kita masih bisa kembali ya? Atau mungkin ya, setelah titik tertentu, kita bukan manusia lagi, atau kita udah jadi monster, kita udah menjadi anomali apa sih yang sering gue tonton di YouTube gitu. Tung tung sahur, anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Kalau kita melihat ke belakang jauh ke masa sebelum dunia modern dibangun dengan beton dan listrik, kita akan menemukan sebuah pola aneh. Berbagai peradaban kuno yang terpisah dari ribuan kilometer dan tidak saling mengenal, melakukan ritual-ritual serupa, bukan hanya untuk berdoa atau memuja dewa, tapi untuk mengubah kesadaran mereka. Di suku-suku Indian Amerika contohnya, ada ritual Vision Quest, orang muda akan berpuasa berhari-hari terisolasi di puncak bukit hanya ditemani suara angin dan detak jantung mereka sendiri. Tanpa makanan, tanpa air, tanpa suara manusia lain. Tujuannya apa? Menggeser kesadaran untuk bertemu sesuatu yang lebih besar daripada dunia fisik saat ini. Di belahan dunia lain nih, di Tibet, para biksu melakukan Tummo meditation, latihan pernapasan intens yang bisa menaikkan atau menurunkan suhu tubuh dan mengubah gelombang otak mereka ke kondisi theta atau bahkan delta kalau gue nggak salah dalam bacanya. Sebuah kondisi yang menurut penelitian modern mendekati keadaan transdimensional. Sementara di daratan Amazon, suku-suku melakukan ritual ayahuasca, ramuan dari dua tanaman hutan hujan, secara kimia menurunkan frekuensi otak ke gelombang paling dalam, membuka akses ke dimensi-dimensi di luar persepsi biasa. Apa kesamaan semua ini? Ya, kalau kesamaannya menurut gua adalah isolasi, puasa, atau pengurangan energi lah dalam tubuh manusia, perubahan ritme pernapasan, pengabaian terhadap stimulasi dunia nyata. Semua elemen itu perlahan menurunkan frekuensi energi manusia. Bukan hanya dalam metafora, dalam arti fisik detak jantung melambat, suhu tubuh berubah, aktivitas listrik otak nih juga meredah. Saat itu terjadi, batas tipis antara realitas ini dan di realitas lain menjadi rentan. Dan yang menarik, dalam semua cerita itu, mereka tidak pernah bicara tentang bertemu dengan hantu, bukan setan, bukan monster, tapi makhluk-makhluk yang terasa tua, asing, dan seolah-olah sudah ada di sana sejak sebelum manusia pertama melangkah di bumi. Bahkan, dalam teks kuno ya, seperti yang gue pernah temuin, seperti Rig Veda atau Popol Vuh, ada referensi tentang dunia bayangan, di mana mereka hidup sejajar dengan kita, bukan neraka, bukan surga, hanya dimensi lain bergetar pada frekuensi yang lebih rendah. Dan semakin manusia menyesuaikan dirinya, semakin manusia terlihat seperti mereka. Bukan dalam bentuk tubuh ya, tapi dalam getaran eksistensi gitu maksudnya. Itulah kenapa beberapa biksu legendaris dari Tibet seperti Milarepa dikatakan bisa menghilang dari pandangan biasa saat mencapai puncak meditasi. Bukan karena mereka lenyap secara fisik ya, tapi karena mereka keluar dari frekuensi kita dan masuk ke wilayah yang tidak lagi bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Jadi nih, untuk kesimpulan pembahasan kita, jika semua ritual kuno itu benar-benar berfungsi seperti yang mereka klaim bisa menghilang dan lain sebagai macamnya, jika penyaluran frekuensi itu bukan sekedar mitos, maka mungkin dunia lebih ramai daripada yang kita kira. Dan mungkin selama ini kita bukan satu-satunya yang memperhatikan, malahan kita juga diperhatikan oleh mereka. Gimana?
Serem kan? Ya serem lah. Dan gua ketemu Ji, mohon undur diri. See you di next video. Bye bye. Nah ini namanya Mumu nih ya. Empok Mumu namanya itu ya. Hati-hati ya guys. Kalau ketemu di jalan ya dia suka makan orang dan orang suka dimakan sama dia. Oke. Lagi. Ini mulai lagi anjir. Sumpah bikin pas kredit. Ada anomali anjir.